Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puja dan puji bagi Allah dalam segala hal. Maaf, hari ini saya masih separuh nyawa ini. Terakhir kita membahas surah Al-Baqarah ayat berapa? Jangan pura-pura lupa ya. Ayat berapa? Hah? Kok gak maju-maju? Itu udah maju ya? Hah? 61 sekarang. Baik, kita dengarkan surat Al-Baqarah ayat 61. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Sama-sama ya, angkat suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها
وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa, dan ingatlah qultum ketika kalian berkata ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Lan, never di sini, tidak akan. Nasbira, kami bersabar, ala ta'amin wahidin, atas satu jenis makanan saja. Jadi, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa bersabar atau tidak bisa bertahan dengan satu macam makanan saja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Musa, cobalah kamu berdoa untuk kami kepada Tuhanmu. Fad'u lana rabbak. Fad'u lana rabbak. Berdoalah kamu untuk kami kepada Tuhanmu. Ini bentuk kekurang ajaran ya kepada Musa. Yukhrij lana, supaya Tuhanmu mengeluarkan untuk kami mimma, dari apa-apa yang tumbitul ardu, ditumbuhkan oleh bumi. Ini kan ceritanya mereka dapat makanan dari langit kan sebelumnya. Apa? Mana dan berapa makanannya? 2. Kenapa disebut 1? Dia bilang, manna itu cocolannya salwa. Itulah Bani Israel itu. Padahal yang Allah turunkan 2 manna, dan dia bilang apa? Kami nggak bisa sabar dengan satu jenis makanan. Coba lihat itu kalau kurang asam itu manusia itu. Diturunin 2, dia bilang, tukang tilep nih, korup nih, sama dengan korupsi pengadaan mushaf Al-Quran. Selalu kurang. Mimbaqliha, dari sayur manyurnya yang ditumbuhkan oleh bumi. Mimbaqliha, sayur mayur, ada mengatakan roti-rotian, tapi ini lebih tepat sayur mayur. Wa qissaiha, apa qissa? Yang betul apa sih? Mentimun atau ketimun? Atau timun? Hah? Mentimun di mana kampungnya Mentimun? Si kancil anak nakal suka mencuri mentimun. Cocok. Novi ngarang bebas kamu. Apa bahasa Indonesia yang benar? Ya pokoknya yang itulah. Ketimun. Wa qissaiha wa fumiha. Apa fum?
bawang putih, wa basaliha, kisaiha wa fumiha wa adasiha dulu, adas. Tahu adas? Hah? Apa? Coba saya perlihatkan adas biar melihat langsung gimana gambarnya. Adas. Ini pohonnya. Ini jenis adasnya. Ini kalau sudah jadi sup kacang adas. Ada yang lebih kuning kayak begini. Kacang merah kalau kita. Udah pernah makan tapi nggak sadar. Kalau itu namanya adas. Ini juga syurbah adas. Jadi kalau orang Arab biasanya appetizernya ini. Kalau nggak marak, adas, apalagi gandum. Nah itu appetizernya. Ini semua adas. Sudah tahu adas? Timun udah tahu ke timun? Kirain belum tahu juga. Berarti tidak berteman dengan kancil. Fum, bawang putih. Adas, kacang adas. Wa basaliha, bawang merah. Bawang merah, coba lihat. Kalau bahasa orang Arab, basal itu sama nggak dengan feeling kita? Saya ketik dalam bahasa Arab. Yang Bombay yang ini. Ini bawang merah. Ini basal dalam Nah, sekarang kalau bakliha, kalau baklun di Arab itu kalau toko-toko jual-jual makan-makanan namanya biqal atau baqalah. Jadi ada yang berkata roti-rotian, ada yang berkata sayur mayur. Baklun. Al-baqal. Min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dia minta apa tadi? Sayur mayur. Terus timun, terus kacang adas, terus bawang merah, bawang putih. Mau bikin apa dia itu? Hah? Mau bikin acar kali ya? Dasar Bani Israel. Kok sama Allah mintanya yang remeh-temeh kayak begini? Itu kan sudah tinggal ngambil. Ini kelewatan Bani Israel ini. Musa berkata, qala, apakah tastabdiluna, kalian akan menukar allazi huwa adna, yang dia adalah rendah, billazi huwa khair, dengan yang dia adalah lebih baik. Dia adalah lebih baik. Jadi di sini bukan untuk merendahkan bukan status, kualitas daripada sayur mayur. Aduh, mohon maaf nih. Ini korban kemarin mulai dari Medan, Jogja, dan Pasar. Harusnya malam ini ke Makassar, tapi manajemen nggak kasih karena banyak anggota di sini yang harus juga dijumpakan. Jadi besok berangkat
Pesawat jam 5 pulang jam setengah 10 malam, disiksa sesama Uye, betul-betul. Dan Made itu yang kerja itu. Jadi di sini bukan untuk merendahkan kualitas daripada mimbakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. 5 jenis makanan yang berkualitas ini. Jadi setiap benda, kata benda disebutkan di dalam Al-Quran biasanya itu punya makna yang bagus. Jadi sayur mayur bagus, timun bagus, bawang putih bagus, terus kacang adas bagus, dan bawang merah juga bagus. Cuma di sini dibandingkan dengan makanan yang diturunkan dari langit maksudnya. Al-manna wassalwa. Yang didatangkan. Yang al-manna mengandung apa? Protein nabati, sementara as-salwa mengandung protein hewani. Tetapi itu semua yang Allah datangkan. Jadi ceritanya maaf, coba deh kalau kita lihat gambaran di YouTube misalnya seperti apa ya, filmnya bisa benar bisa salah sih, tapi supaya ada sedikit gambaran deh. Ada nggak filmnya? Nah, saya tidak temukan filmnya di sini. Ada juga Al-Manna Wassalwa Syekh Usama Sayyid. Enggak ada hubungannya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Ihbitu misran. Ihbitu di sini dari kata habata, yahbitu, hubut. Jadi kalau pesawat itu landing, bahasa Arabnya hubut. Kalau take off, bahasa Arabnya iqla. Al-iqla dan al-hubut. Nah, di sini diperintahkan kepada Bani Israel oleh Musa alaihissalam, ihbitu, maksudnya apa kira-kira? Kalau di sini terjemahannya apa? Pergilah kamu. Tapi perginya di sini bukan biasanya kalau pergi itu idhab anta. Yalla ruh. Biasanya begitu perintahnya dalam bahasa Arab. Tetapi di sini ihbitu berarti kan turun, rendah. Sama kayak perintah Allah kepada Adam. Turunlah kamu ke bumi, ihbitu. Ihbitu jami'an. Jadi di sini pengusiran yang dilakukan oleh Musa terhadap mereka, Musa sudah nggak tahan lagi. Sudah marah banget Musa yang temperamen menghadapi Bani Israel yang juga ngeyel. Ihbitu. Misran, kata-kata Misran itu bukan Mesir. Misran di sini al-ard az-zira'iyah. Ya sudah, kalau itu yang kalian mau, udah pergilah sana. Pergi ke satu kampung yang di situ banyak sayur mayur ditumbuhkan. Kira-kira kalau di Jakarta kemana disuruh pergi? Hah? Kemana? Pengalengan? Pengalengan naik ya. Tapi di sini memang bukan naik atau rendahnya, turun tinggi rendahnya perkampungan, tetapi memang disuruh pergi. Begitu. Pergilah kamu ke tempat yang lebih rendah akibat selera rendahan kamu itu. Di situ banyak yang kamu mau, karena itu adalah tanah kebunan, tanah pertanian. Misran.
Apa yang ada di situ? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Maka sesungguhnya bagi kalian apa yang kalian minta. Sa'altum. Di sana, di Misran, al-ard az-zira'iyah, tempat rendah statusnya dan kualitasnya itu, kamu bisa dapatkan apa yang kamu minta itu. Jadi, pergilah kamu ke satu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Sampai di sini, lanjutan ayatnya adalah, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Karena mereka lebih memilih yang rendah itu, apa yang terjadi? Waduribat, maka ditimpakan alaihim, atas mereka, az-zillah. Apa zillah? Kehinaan. Jadi jangan kasih nama anak namanya nanti zillah. Biar keren panggilannya zillah. Tapi kalau rumahnya bersih, kasih aja nama anaknya Siti Miknasa. Miknasa itu sapu. Waduribat alaihimuz zillah, dan ditimpakan atas mereka az-zillah, kehinaan. Wal maskanah. Al maskanah di sini diterjemahkan bahasa Indonesia nista dan kehinaan. Sebetulnya di sini al-maskana kalau dalam tafsir mufradatnya itu adalah al-faqru wal hajah. Al-faqr, rasa butuh yang sangat. Itu maskana. Az-zillatu wal maskana, kehinaan dan selalu membutuhkan orang lain. Az-zillah wal maskana. Nanti kita coba korelasikan dengan Indonesia ini. Kenapa kita menjadi hina seperti ini di luar negeri? Az-zillah wal maskana, kita kemudian menjadi pengemis hutang karena kita tidak bisa mengoperate negara ini tanpa utang. Mungkin ada yang salah dari perbuatan kita seperti Bani Israel, karena kita memilih yang lebih rendah ketimbang apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Dan begitulah kehidupan juga di individu. Nanti orang-orang yang memilih mencari dengan selera rendahnya, semua mengukur segala sesuatu dengan perut dan materi, kemudian meniadakan yang namanya ketaatan, idealisme, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang seperti itu hina biasanya. Saya dapatkan teman kayak gitu, Ustadz, kayaknya saya harus eksis dulu di dunia saya, baru saya kembali ke dakwah. 5 tahun berikutnya saya tanya lagi, gimana? Aduh Ustadz, seperti pakai sarung, pakai di atas telanjang bawah, pakai di bawah telanjang atas, nggak cukup-cukup, karena begitulah dunia, sedikit kurang banyak nggak cukup. Zillah wal maskanah. Jadi al maskanah itu al-faqru, rasa butuh, wal hajah, terhadap dia menghajatkan banyak hal gitu. Jadi seperti itulah kira-kira al maskanah itu. Al-faqru wal hajah. Wa ba'u bi ghadabin, dan mereka ditimpa kemurkaan. Jadi mendapat kemurkaan minallah, dari Allah. Jadi apa saja yang menimpa mereka? 1, zillah. 2, al-maskanah. 3, ghadabun minallah. 3 itu yang menimpa mereka. Kenapa bisa seperti itu? Dzalika, yang demikian itu, bi'annahum, dikarenakan sesungguhnya mereka, mereka telah menjadi, yakfuruna, orang-orang yang kafir, biayatillah, terhadap ayat-ayat Allah. Itu sebabnya ya. Kenapa sih mereka ditimpa 3 itu? Dzillah, maskanah, wa ba'u bi ghadabin minallah. Kenapa? Dzalika bi'annahum yakfuruna biayatillah. Apalagi yang kedua, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh nabi-nabi. Jadi bukan satu nabi yang mereka bunuh, mereka rajin bunuhin nabi itu.
Di sini wa yaqtuluna, dan mereka membunuh an-nabiyyina, nabi-nabi, bighairil haq, dengan cara yang tidak hak. Jadi di sini menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak ada nabi yang berhak dibunuh dengan cara hak, tidak ada kan? Tetapi di sini dikaitkan sebetulnya pada tidak boleh membunuh kecuali dengan cara yang hak. Bagaimana membunuh cara yang hak misalnya? Ya jihad fisabilillah. Qisas misalnya itu hak. Tapi di sini membunuh nabi jelas-jelas tidak hak sama sekali. Menariknya, bisa saja pembunuhnya satu orang, tapi anna man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Sebetulnya pembunuhnya cuma satu, tapi kenapa di sini digeneralisir? Seakan-akan mereka semua telah membunuh nabi-nabi, sebab mereka tidak saling nahi mungkar. Tidak melarang saudaranya membunuh. Nabi siapa yang mereka bunuh? Sebutkan. Satu. Halo. Siapa yang mereka bunuh? Di sini kan nabi banyak mereka bunuh. Satu. Ikhwan, siapa yang Anda ingat? Siapa nabi yang mati dalam keadaan terbunuh? Yahya. Anaknya siapa? Zakaria. Siapa lagi nabi yang terbunuh? Isa. Wa ma qataluhu yaqinan, tetapi memang ada upaya dari Yudas Iskariot. Tetapi juga diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Yasin, bahwa mereka juga telah membunuh nabi-nabi mereka. Fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum lamursalun. Ada 3 nabi yang diutus kepada mereka, juga mereka bunuhi semua. Maaf. Jadi kata-kata wa yaqtuluna, pembunuhnya sebetulnya cuma satu orang, sama dengan pembunuhnya Nabi Saleh. Siapa itu Nabi Saleh? Pimpinan kaum Tsamud, tapi ini orang Arab Nabi Saleh ini. Pembunuhnya sebetulnya cuma satu orang, tapi karena tidak melarang si pembunuh membunuh Nabi Saleh, maka dianggap semuanya telah membunuh Nabi. Nah, kita juga di negeri ini bisa diazab sembarang membunuh. Ya, misalnya tawuran, kemudian peperangan antar suku dan etnis, sampai kepada aborsi. Ketika kita tidak melarang, kita terhukum semuanya. Dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mencegah tindakan-tindakan pembunuhan itu. Oke, sebutkan 2 alasan kenapa mereka diserang az-zillah wal maskanah wa ba'u bi ghadabin min Allah. 1, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang kedua, wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haq. Ada lagi alasan yang ketiga. Dzalika, yang demikian itu, bima asau, dikarenakan apa asau, mereka telah bermaksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka sudah melampaui batas. Oke, sampai di sini saya bacakan terjemahan akhirnya. Lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Ini terjemahannya kurang lengkap. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Baik, sekarang kita coba lihat dulu poin-poin pentingnya. Ada berapa poin penting yang Anda dapatkan di ayat ini? Silakan sebutkan.
Mari kita lihat poin-poin yang berkaitan dengan ini semua. Saya ambil aja di atasnya dulu. Informasi pertama apa yang kita dapatkan di ayat ini? Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa bersabar atau tidak bisa bertahan dengan satu macam makanan. Itu yang pertama ya. Mereka tidak sabar. Jadi cari istri yang sabar, cari suami yang sabar. Tahu sabar? Sawahnya lebar. Saya kalau nggak bercanda ngantuk ini. Bukan Anda yang ngantuk saya, jadi saya seperti penyegaran. Yang kedua, sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Jadi kita bisa penggal satu-satu di sini. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Apa instruksinya di sini? Nabi diperintah-perintah. Dan ini menjadi ciri khas Bani Israel. Jadi menjadi ciri khas Bani Israel itu suka memerintah nabinya untuk meminta kepada Tuhan si nabi itu demi kepentingan mereka. Jadi dia jadi Tuhan sebetulnya. Antunna dan antum semua kalau berdoa yang Anda minta, yang Anda suka atau yang Allah suka? Terus terang aja. Sama kayak Bani Israel. Ya, kayak teman saya gitu. Berdoa di Masjidil Haram waktu masih jomblo dulu kan. Ya Allah, gitu kan. Biasa jomblo jodoh aja urusannya. Pas yang berdoa di sampingnya tangannya mulus. Sekali ya Allah yang kayak ini, ya Allah. Gitu. Itu di Masjidil Haram sempet-sempetnya kayak gitu. Itu fakta, itu teman saya. Gitu ya. Saya nggak gitu karena saya pede, biasa jadi nggak terlalu. Baik, jadi itu menjadi ciri khas Bani Israel. Jadi dia suka memerintahkan nabinya untuk sesuatu yang menjadi kepentingan dirinya. Jadi mulai hari ini jangan kayak Bani Israel. Apa kayak Bani Israel? Ustaz doakan saya ya, itu bagus. Kalau itu bagus. Tapi belakangnya itu yang nggak enak kadang-kadang. Supaya apa? Nah, supaya bisa mendapatkan jodoh yang diridhoi Allah, Ustaz. Gitu, itu bagus. Jangan supaya dapatkan si anu. Jangan terlalu mendesak. Biasa saja. Harus berani gagal. Berani gagal. Ini kalau ngomong kayak gini agak sudah deg-degan aja. Langsung minggir-minggir biasanya. Baik, jadi apa yang mereka mintakan? Sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi. Nah ini menunjukkan sebetulnya kenapa yang mereka minta adalah yang ditumbuhkan oleh bumi. Apa kira-kira? Sikap duniawi mereka. Yang selalu tertarik pada gravitasi dunia. Gravitasi dunia, ya semua yang berbau duniawi. Tahta, harta, dan waria. Jadi yang mereka minta itu, yang mentah-mentahnya aja deh, yang jelas gitu. Sama kayak ini kemarin. Kak ulang tahun ya? Iya. Kapan dong apa? Kapan? Saya bilang apaan? Saya doakan insya Allah. Ya kalau doa mah bisa sendiri. Maksudnya apa? Itu gravitasi dunia. Gak apa-apa sih. Wajarlah kehidupan. Tetapi ini menunjukkan betapa rendahnya status orang-orang yang selalu tertarik pada gravitasi dunia yang sifatnya keduniaan-keduniaan itu.
Dan itu nampak dari selera rendahannya. Selera rendahnya itu nampak di sini. Tidak ada yang salah dengan sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya. Yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Tidak ada yang salah. Itu semua berkualitas. Jadi apa fungsi sayur mayur? Apa fungsi ketimun? Apa fungsi kacang adas? Apa fungsi bawang putih? Apa fungsi bawang merah? Semua berkualitas kan? Tetapi di sini ada pengingkaran terhadap rezeki yang sudah diberikan dari langit yang mestinya disyukuri dulu. Belum lagi bersyukur, sudah minta lagi yang rendah. Ini manusia berkualitas kera. Itu kera, temannya monyet memang. Itu kalau dikasih pisang 5, satu di mulut, ini belum selesai, 2 tangannya pegang, kakinya pegang lagi. Masih ada lebih 1 mungkin ditaruh di ketek kali, sampai dia nggak bisa bergerak. Harusnya bagaimana? Bersyukur dulu, nikmati dulu yang sudah Allah berikan kepadamu. Itu dulu. Tetapi mereka tidak. Jadi di sini permintaan mereka sebetulnya tidak salah, tetapi dibanding mana dan salwa kualitasnya itu rendah. Akhirnya Musa pun kecewa lalu berkata, ini poin yang ke-5. Maukah kamu mengambil yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Itu. Di sini apa kira-kira informasinya? Kekecewaan Musa kepada Bani Israel yang lebih memilih sesuatu yang rendah. Kekecewaan Musa kemudian dilanjutkan dengan bentuk mengusir mereka. Pergilah kamu ke satu kota. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Kota itu adalah kota yang banyak menumbuhkan sayur mayur seperti yang mereka minta tadi. Nah, di sini poinnya. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Biar gampang saya bikinkan begini. Ini kira-kira tahapannya. Az-zillah wal maskanah wa ba'u bi ghadabin min Allah. Mereka itu ditimpa oleh az-zillah, bahasa Indonesia saya aja deh ya. Kehinaan, kemiskinan yang sangat, kemudian murka Allah. Ini yang mereka dapatkan. Yang 3 ini disebabkan oleh apa? Kita lihat. Disebabkan oleh apa? Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. 2 alasan itu. Jadi kehinaan itu disebabkan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kok bisa ya mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan kok bisa ya mereka membunuh para nabi? Jawabannya adalah demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ini udah kebiasaan nih. Berbuat melampaui batasnya sudah kelewatan di sini. Ini tahapannya seperti itu. Baik, sekarang coba kita perhatikan di sini. Ini yang perlu kita mengerti juga. Tolong dilihat dulu, dibaca dulu satu-satu.
Islah, ambil mic satu, kasih mic satu, bacain ini dulu, bacakan tafsir Ibnu Katsir. Saya lelah. Ini sini ambil bukunya. Nih, baca dari sini. 143, baca di sana saja. Pelan-pelan ya bacanya, supaya bisa diresapi. Silakan dibaca. Satu, mana dia Ustaz? Itu ayat yang kita pelajari. Yang mana ayat yang kita pelajari itu? Hehehe, jangan dipindah. Ayat 61. Ini 6. Halo. Bentar Ustaz. Ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah kepada kami, kepada Rabb-Mu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pastilah kamu memperoleh apa yang meminta." Allah Ta'ala menyeru kepada Bani Israel, "Hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian berupa manna dan salwa sebagai makanan yang baik dan bermanfaat, menyenangkan dan mudah diperoleh. Dan ingatlah ketika kalian menolak dan merasa bosan dengan apa yang telah aku anugerahkan kepada kalian, serta meminta kepada Musa untuk menggantinya dengan makanan-makanan hina yang berupa sayuran-sayuran dan sebangsanya." Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Maka mereka pun menolak semuanya itu dan tidak tahan dengannya. Lalu mereka menyebutkan gaya hidup yang mereka jalani sebagai kaum yang sangat gemar pada kacang adas, bawang merah, sayur-sayuran, dan bawang putih. Mereka berkata, 'Hai Musa, kami tidak bisa bersabar atau tahan dengan satu jenis makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk mereka kepada Rabb-Mu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang tumbuhkan bumi, seperti sayur-sayuran, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah.' Mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahan terus-menerus mengkonsumsi satu jenis makanan, padahal mereka makan manna dan salwa. Namun karena makanan mereka tidak pernah diganti dan berubah setiap harinya, maka dikatakan sebagai satu makanan. Sayur-mayur, ketimun, kacang adas, dan bawang merah, semua ini sudah dikenal. Sedangkan mengenai makna al-fumu, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf." Terus al-fum. Al-fun. Terus Menurut Ibnu Maksun, kata itu dibaca sumuha dengan huruf sa di depan. Sum. Terus mengenai firman-Nya, warfumiha, Al-Hasan Al-Basri dari Ibnu Abbas mengatakan, yaitu al-sum, bawang putih,
Katanya pula dalam bahasa kuno furmu ana, artinya buatkan roti untuk kami. Ibnu Jahar menuturkan, jika pendapat itu benar maka huruf fa itu termasuk huruf yang dapat berubah-ubah. Misalnya, kalimat waqafu fi asurif saro, artinya mereka terlibat dalam perkara kejahatan. Bisa juga dikatakan afurol saron, juga kata asofi atau batu penyangga untuk memasak. Dikatakan pula asosa dan kata mango. Ini udah bawa sini. Nggak ada itunya soalnya, Iya. tandanya. Salah bukunya memang. Terima kasih. Saya bantu. Tetap duduk, tapi harus ada jawaban nanti. Ya tadi mengenai firman-Nya wa fumiha, Al Hasan Al Basri dari Ibnu Abbas mengatakan yaitu asum atau bawang putih. Jadi fum bisa juga sum. Fa diganti dengan sa, asum. Kata Al Hasan Al Basri pula, dalam bahasa kuno fumu lana gitu ya, artinya buatkan roti untuk kami, bisa juga begitu. Fumu lana, buatkan roti buat kami. Ibnu Jarir menuturkan, jika pendapat itu benar maka huruf fa itu termasuk huruf yang dapat diubah-ubah. Fa bisa menjadi sa. Misalnya kalimat waqa'u fi asur syarrun. Mereka terlibat dalam perkara kejahatan, asur. Bisa juga dikatakan afur syarran. Afur syarran. Jadi bisa asur syarran atau afur syarran. Jadi fa salah satu huruf yang bisa berubah-ubah, tapi tidak bisa dirubah menjadi p, nggak bisa. Itu fitnah. Mereka terlibat dalam kejahatan. Bisa juga dikatakan tadi juga dikatakan afur syarran, juga kata asafi, batu penyangga untuk memasak. Dikatakan pula asasyun dan kata maghafirun, pelapis topi perang dari besi. Disebut juga maghasirun. Jadi pokoknya yang fa bisa diganti sa semuanya di sini. Kecuali p tadi nggak bisa. Itu fitnah memang, itu nggak boleh dipakai. Dan lain sebagainya. Di mana fa berubah menjadi sa dan sa berubah menjadi fa. Coba bilang fa. Ada desis, bukan fa, bukan f, bukan v. Fa. Fa. Sa. Sa. Gigit lidah, ujung lidahnya gigit. Sa. Saya punya pengalaman sakit hati sama murid saya dulu. Susah sekali bilang sa, sa. Dia bilang sa, sa. Saya bilang gigit lidah depanmu. Dia bilang sa, gitu. Akhirnya saya nggak ngajarin lagi, saya ketawa habis. Karena adanya kedekatan makhrajnya tanpa keluar huruf, wallahu a'lam bissawab. Jadi memang ada mutaqarib antara sa dengan fa. Saya bilang sa. Sa, udah bisa ya. Dari Abu Malik, Hashim mengatakan wa fumiha berarti al-hintatu atau biji gandum. Wallahu a'lam. Jadi menurut Abu Malik, yang disebut dengan fum itu adalah biji gandum, al-hintah, dalam riwayat lain. Sedangkan Ibnu Duraid mengatakan al-fumu berarti as-sumbulatu
atau tangkai. Ada yang mengartikan begitu. Jadi bisa gandum, bisa juga tangkai. Tahu tangkai? Nah, tangkai kaki ini. Nah, itu tungkai, salah ya. Tungkai bukan hewan yang naga kelapa itu. Tungkai. Al-Qurtubi meriwayatkan dari Atha dan Qatadah bahwa al-fum itu setiap biji yang dapat dibuat roti. Apa namanya? Gandum ya. Biji yang bisa dibuat roti. Selain gandum apa lagi? Beras bisa? Bisa? Oke, bisa. Selain beras apa lagi? Nah, jagung. Nah, setiap biji yang bisa dibuat roti, itu namanya al-fum. Dan menurut sebagian ulama lain bahwa al-fum adalah sejenis kacang dalam bahasa Syam. Jadi orang-orang Syam, kalau nyebut kacang katanya fum. Kalau orang Arab itu kacang tanah disebut ful Sudani, kacang Sudan. Kacang tanah itu ful Sudani. Terus kalau tahu asam yang asam itu loh. Apa yang buat sayur asam namanya? Asam. Asam apa namanya? Asam Jawa. Asam yang buat sayur asam itu. Nah, itu kalau bahasa Arabnya tamar hindi. Tamarin. Tamarin kan bukan bahasa Indonesia. Tamarin itu bahasa Inggrisnya. Dari tamar hindi menjadi tamarin. Lo aja yang bilang ikut-ikutan tamarin. Kalau kita asam apa namanya itu? Hah? Saya punya pengalaman khusus dengan asam itu. Jadi saya pernah disetrap gara-gara saya nungguin asam itu dan ngambil itu. Karena saking sukanya dulu. Bercanda ya. Al-Bukhari menuturkan bahwa sebagian ulama mengatakan segala macam biji-bijian yang dapat dimakan adalah fum. Nah, Imam Bukhari lebih luas lagi. Pokoknya biji-bijian yang bisa dimakan. Misalnya biji congklak. Biji bekel bisa dimakan nggak? Nggak. Bisa, anak-anak mungkin pada makan-makan kali ya. Nggak masuk dalam kategori itu yang bisa dimakan. Ini apa maksudnya nih? Cakapan berdiri di situ. Nggak jadi deh. Ini lagi bikin profile. Coba pilih yang ganteng-ganteng ya. Soalnya kalau jelek-jelek itu nanti merusak profile kita. Cari yang wajahnya cerah-cerah yang sudah menikah. Baik. Firman-Nya, qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih buruk sebagai pengganti yang lebih baik? Dalam ungkapan ini terdapat teguran keras sekaligus kecaman terhadap tindakan mereka meminta makanan-makanan buruk lagi rendah tersebut. Jadi ungkapan ini mengandung apa? Teguran sekaligus kecaman. Beda nggak teguran sama kecaman? Jadi kecaman di atas teguran, gitu ya. Jadi perkataan maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih buruk sebagai pengganti yang lebih baik? Qala astabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Dalam ungkapan ini terdapat teguran keras sekaligus kecaman terhadap tindakan mereka meminta makanan-makanan buruk lagi rendah tersebut. Padahal mereka berada dalam kehidupan yang enak dan dipenuhi dengan makanan-makanan lezat, baik dan bermanfaat. Bayangkan mereka sudah dinaungi awan, ya dalam keadaan kemudian tenang, mereka seperti itu tiba-tiba datang burung-burung salwa di sekeliling mereka. Mereka tinggal menyembelihnya lalu kemudian membakarnya dan pada saat yang sama cairan manis seperti madu berwarna merah di pohon-pohon itu bisa mereka nikmati.
Tetapi di sini juga menggambarkan tentang tabiat dasar manusia yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi bosan, nggak suka dengan sajian langit gitu. Kalau digambarkan di sini kira-kira gimana ya? Yang sering absen kira-kira begitu. Pertemuan seperti ini kan ma'dubatullah. Ini kan jamuan Allah kan? Baru di BBM dikit nggak jadi, iya deh. Diajak mangkir lagi ngaji-ngaji. Itu kepada orang seperti itu katakan nanti, qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi wa khair. Nanti kalau ada teman kamu ajak ngaji gitu, jangan, enggak, gue lagi ada ini nih, date, korma maksudnya gitu. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ayo ngaji. Mari kita hadiri ma'dubatullah, sajian Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu mestinya ya. Ingat ayatnya apa? Ngomong apa? Tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Gitu. Kalau nggak ingat-ingat sama kalian dan kalau saya tidak cinta sama yang di sini, saya udah pulang nih, tidur, udah menggelepar. Tapi karena saya begitu cinta kepada hamba-hamba Allah yang di sini, dan bagi saya adalah kalian semua adalah pemuda-pemuda harapan. Sungguh, saya nggak berlebihan. Saya takutnya kalau terusin takut nangis gitu. Cuma saya kalau nggak nangis nggak lewat sini biasanya. Ya, takut malu. Tapi really, jadi karena saya betul-betul cinta, jadi kelas Kamis malam ini, aduh, kayaknya kalau nggak terpaksa banget gitu saya tidak tinggalkan. Ini curhat nih ya, curhat. Jadi kadang juga saya sering ceritakan kalau Kamis malam tuh saya senang sekali melihat pemuda-pemuda muslimah, mujahidah. Mereka tuh capek sekali pulang kerja dari kantor, kemudian langsung mampir kemari, gitu ya. Ada yang bisa makan, ada yang nggak punya duit, ada yang utang dan seterusnya. Mereka tetap datang ke sini. Sungguh itu membanggakan saya. Saya sering menceritakan Anda semua di luar. Serius, ini nggak bohong. Jadi maksudnya rajin-rajin juga masuk gitu loh. Nggak nyambung-nyambung dari tadi. Saya udah ngulang-ngulang gini maksudnya. Jangan juga gampang absen. Jelas. Maaf kalau lagi error kayak gini nih. Lanjut ya. Dalam ungkapan ini terdapat teguran keras sekaligus kecaman terhadap tindakan mereka meminta makanan-makanan buruk lagi rendah tersebut. Padahal mereka berada dalam kehidupan yang enak dan dipenuhi dengan makanan-makanan lezat, baik dan bermanfaat. Begitu istilah kayak di TV bacanya. Lanjut. Firman-Nya ihbitu misran, ya, lihat ayatnya di sini. Apa artinya ihbitu misran? Pergilah kamu ke satu kota, gitu terjemahannya, tapi di sini maknanya sebetulnya turunlah kamu ke yang lebih rendah negerinya. Demikianlah kata misran ditulis dengan bertanwin dan diberi alif sesuai penulisan mushaf Khalifah Utsman, dan itulah qiraat atau bacaan jumhurul ulama. Udahlah, gak usah, lewatin aja. Mengenai firman-Nya ihbitu misran ini, Ibnu Abbas mengatakan ialah salah satu kota. Ibnu Jarir mengatakan mungkin juga yang dimaksud dengan kata misran tersebut adalah Mesir, di mana Fir'aun menetap. Bisa jadi maknanya adalah kota Mesir, tempat Fir'aun menetap. Sekedar informasi, dalam benak Anda Fir'aun itu biasanya berkulit putih atau berkulit hitam? Dalam film-film. Dalam film-film biasanya Firaun digambarkan apa? Gak ada Firaun Mesir yang kulit putih, hitam semua. Jadi filmnya yang salah. Tidak ada. Nanti kita jalan-jalan ke Museum Mesir. Bikin film juga di sana. Ketika Firaun bertasbih.
Ibnu Jarir mengatakan mungkin juga dimaksud dengan kata Misran tersebut adalah Mesir di mana Fir'aun menetap. Yang benar, menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan Misran di sini adalah salah satu kota sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Karena Musa alaihissalam berkata kepada mereka, makanan yang kalian minta itu bukanlah satu hal yang sulit diperoleh. Bahkan banyak dijumpai di belahan kota mana saja yang kalian datangi. Dan karena rendah dan banyaknya makanan itu di seluruh kota, tidak sebanding jika aku mohon hal itu kepada Allah. Maka Nabi Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih buruk sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke satu kota, pastilah kamu memperoleh apa yang kamu minta. Di sini mukjizat Al-Quran. Disebutkan 5 jenis sayur mayur di setiap negeri itu ada. Padahal Nabi Muhammad belum jalan kemana-mana. Ini salah satu i'jaz. Jadi seluruh orang di dunia ini mengenal 5 jenis ini. Min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Makanya umum lafzul ayah, keumuman lafaz ayat ini menyatakan bahwa yang tepat kata Misran adalah pergi ke kota mana saja, kamu akan temukan jenis makanan yang kamu minta itu. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Jelas? Jadi Anda memilih pendapat yang mana? Kata Misran maksudnya apa? Satu kota. Kota yang mana saja, karena kamu akan mendapatkan yang 5 jenis ini. Maksudnya, permintaan kalian itu hanya sebagai bentuk kesombongan dan mengkufuri nikmat juga bukan hal yang darurat, maka permintaan tersebut tidak dipenuhi. Wallahu a'lam. Jadi di balik kata, maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih buruk sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke satu kota, pastilah kamu memperoleh apa yang kamu minta. Maksudnya, jadi tafsir tersiratnya, permintaan kalian itu hanya sebagai bentuk kesombongan dan mengkufuri nikmat, juga bukan hal yang darurat, maka permintaan tersebut tidak dipenuhi. Jadi pada akhirnya permintaannya dipenuhi tidak? Bukan. Jadi mereka tidak sungguh-sungguh sebetulnya meminta itu. Coba, ada pengemis pinggir jalan. Oke. Harga beras liter berapa? Yang standar. Hah? Gak masak nih anak kos atau gimana? Jajan mulu sih. Ibu-ibu aja deh, ibu-ibu berapa beras? 8.000. Dengerin tuh yang cuma tinggal makan doang. Beli beras mahal, jadi kerja yang banyak. Oke, 8.000. Ya. Sekarang coba ada duit 8.000 kamu keluarkan di pinggir jalan sama beras seliter. Mana yang diambil oleh si pengemis? Dua-duanya kali ya. Tapi kalau seandainya disuruh milih, mana yang diambil? Duit. Jadi kebanyakan pengemis ini sebetulnya dia tidak cari makan, tapi cari. Begitu juga kalian yang bekerja tidak mencari sesuatu yang dibutuhkan, maka kalian akan menjadi penyembah bagi sesuatu itu. Maksudnya, saya sendiri nggak paham itu apa maksudnya. Jadi sesungguhnya kalian itu tidak sungguh-sungguh sebetulnya mencari apa yang kalian butuhkan di dalam hidup. Sudah diberikan yang lebih baik, malah cari yang lebih rendah. Yang kalian butuhkan itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kamu berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, cari rahmatnya. Tetap cari duit, tetapi jangan itu yang menjadi capaian, jangan itu menjadi ukuran. Selalu cari pekerjaan. Di situ ada Allah enggak? Di situ ada Islam enggak? Di situ ada passion saya atau tidak? Itu dulu nomor 1. Jadi saya berharap kalau kalian jadi pegawai, jangan jadi pegawai yang oportunis. Bagusnya opor ayam aja. Jangan. Tunjukkan loyalitas kalian dalam sebuah pekerjaan itu. Jangan gara-gara duit pindah, ganti persaudaraan, silaturahim tidak terbangun. Ini zaman sekarang memang sudah edan ini. Culik sana, culik sini, kemudian berpisah dengan saudara, tidak lagi bersilaturahim. Tidak salah untuk cari track record yang bagus,
Tapi dasarnya janganlah karena uang kalian pindah-pindah. Dasarnya apa? Allah, Islam. Itu yang menjadi pegangan. Lanjut. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Allah Azza wa Jalla berfirman. Sekarang tafsir satu persatunya. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. Lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan. Maksudnya, nista dan kehinaan itu ditimpakan dan ditetapkan atas mereka sesuai syariat dan takdir. Artinya, mereka akan terus dan senantiasa dihinakan. Setiap orang yang menjumpai mereka akan memandang mereka hina dan rendah. Dan dengan demikian itu mereka benar-benar menghinakan diri mereka sendiri. Itu tafsir kata وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. Setiap orang yang menjumpai mereka akan memandang mereka hina dan rendah. Dan dengan demikian itu mereka benar-benar menghinakan diri mereka sendiri. Itu kasus Bani Israelnya seperti itu. Jadi ada orang itu selalu dipandang rendah terus oleh orang lain. Itu sempat menimpa saya juga. Sebagai orang Indonesia. Dulu waktu masih kuliah di Arab gitu kan. Ini udah gagah-gagah baru dapat beasiswa mau belanja, ada orang Arab masuk. Dia tanya, mas, dikira gue penjaga toko. Udah mandi dari rumah itu. Dan kacaunya lagi orang Arab itu punya istilah-istilah panggilan sendiri. Jadi kalau orang itu terhormat, misalnya orang terdidik, mahasiswa dipanggilnya itu ya Syekh. Jadi kita di kampus itu panggilannya Syekh Bakhtiar. Tapi kalau sudah keluar kampus, orang Arab itu menilai orang Indonesia itu rendah. Di bawah Syekh itu panggilannya Sadiq. Sadiq itu sebetulnya artinya teman, tapi dalam feeling kastanya, itu panggilan Sadiq itu rendah, itu Sadiq. Yang lebih rendah lagi dipanggil itu adalah Rafiq. Nah Indonesia biasanya kelasnya kelas Sadiq. Bangladesh itu panggilannya Rafiq. Sampai begitunya. Padahal tahun 90 saya kuliah di Madinah, kakek-kakek orang Arab itu sangat respect dengan orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu begitu baik, kalau pergi haji dulu naik kapal laut, itu ikan asin, sisa beras itu ditinggalin buat orang-orang Arab yang masih miskin saat itu. Nanti setelah musim TKI dan TKW, disitulah. Pernah satu ketika dulu waktu masih masa duniawi saya berdiri nih. Jadi, mau diceritain gak enak. Yang satu sesi saja. Jadi saya bisa begini juga setelah kebanting-banting nangis darah gitu. Jadi saya mau pakai proses. Kita sudah, ini kejadiannya di Dubai. Jadi jarang-jarang memang orang Indonesia first class kan. Dan antrian imigrasinya fast track. Itu udah keren loh, pakai celana, pakai sepatu, tenteng jas kayak gini gitu kan. Dari jauh Arab tiba-tiba bilang, Indonesia, here. Gak ada orang lain. You, dia bilang. Me? Yeah, here. Apa maksudnya nih orang nih? Kayaknya gak pantas masuk fast track rupanya. Jalur cepat itu gak boleh. Panas dong gue. Kira gue orang miskin apa? Sebetulnya iya sih. Datanglah saya begini sambil teteng jasa saya giniin jidatnya. Nih, kartu saya fast track. Oke, I'm sorry deh, please. Bahu. Tapi karena saya tahu stance-nya memang Indonesia itu Abul Bakar, Abu Khamsin. Di sana itu begitu rendah status kita. Sejak zaman Kosmas Batubara, dia itu tidak sungguh-sungguh mengirim TKW ke sana. Dia mengirim pelacur ke sana.
untuk merusak rumah-rumah tangga orang-orang di Mekah, Madinah, di Riyadh. Nggak sungguh-sungguh. Anda tahu nasib-nasib TKW kita di Taiwan? Lebih 50%, bahkan teman mengatakan hampir 80% itu lesbi. Sesama mereka itu. Dan hebatnya lagi Taiwan dibikin kalau Sabtu Minggu mereka itu keluar jajan. Jadi pulang ke Indonesia nggak ada duit, habis di situ lagi dikerjain sama Taiwan, sama Hong Kong. Nah ini bisnis mafia sebetulnya. Jadi sampai sekarang orang-orang sana itu nggak mau beli kursi dari Indonesia langsung ke Malaysia dulu, walaupun itu kursi Jepara. Rendah. Jadi mereka tuh lebih suka di Malaysia. Terhormat. Padahal Malaysia itu di mata Indonesia dulunya rendah sekali. Apa sebabnya? Sebabnya sering off ngaji tadabbur. Jauh banget. Ya suka-suka gue lah. Kalau bawanya ke sana, tapi memang beginilah kondisinya. Beginilah kondisi kita. Saya ingin menyadarkan kita semua. Jadi ingin mengangkat harkat dan martabat kita kalau sudah Allah zillah wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah, susah ngangkatnya, susah sekali. Ini semua dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Oke, nanti kita lanjutkan pembahasannya. Itu pengalaman. Jadi kondisi kita terpuruk seperti ini membuat investasi tidak masuk. Padahal TKI TKW itu dikatakan pahlawan devisa, 1 tahun cuma memasukkan uang 7 triliun. Sementara yang bocor dari APBN itu 500 triliun. Sebanding nggak? Ini negeri di mana orang sudah doyan dengan yang haram. Suka dengan kualitas rendah, sogokan, suap. Itu sudah menjadi budaya di kita. Budaya mengemis, sudah ada gajinya, masih saja minta-minta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini budaya negeri ini. Sudah dikasih yang halal dari gajinya, masih nilep-nilep juga. Tadi saya bilang juga di RSCM. Sebodoh-bodoh keledai yang membawa kitab tebal, kamatsalil himari yahmilu asfaran, matsalul ladzina humilu taurah tsumma lam yahmiluha, kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, lalu mereka tidak memikulnya, mana itu? Seumpama keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal-kebal. Kamatsalil himari yahmilu asfaran. Keledai bawa kitab yang tebal. Faham nggak? Enggak. Baca nggak? Enggak. Tukang koran pagi-pagi. Koran-koran, Pos, Kota, Kompas, Republika Kontan, apalagi? Media Indonesia, apalah namanya? Dia sendiri tahu nggak isinya? Nggak kan? Sementara yang di rumah menanti, apalagi maklar mobil bekas gitu kan? Dia dapat proyek besar dari situ. Sementara si tukang koran tidak, tapi dia masih bagus daripada keledai. Sementara koruptor pengadaan mushaf Al-Quran lebih rendah dari keledai lagi. Kalau dia anggota dewan. Lihat, sebodoh-bodoh keledai, dia tidak paham isinya, tapi dia nggak makan kertas kan? Tetap makan rumput. Tapi coba lihat orang yang diamanahkan memikul pembagian mushaf. Ya kok kertas sama cover-covernya dia makan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itulah tipe orang yang lebih suka kepada yang lebih rendah. Inilah nasib negeri ini. Kalau masih suka yang rendah, rendah. Waktu Ar-Rahman bikin wakaf Quran 1 miliar, seandainya saya minta sama si percetakan 5% bawah tangan, mau nggak kira-kira dia? Mau lah ya.
saya kasih proyek itu. Harga tetap sebagaimana biasa, tapi yang mau ambil proyek ini minta 5%. Lumayan bisa punya rumah baru itu. Tetapi itu rendah. Jangan ambil seperti itu. Apalagi sudah tadabbur Quran. Jangan mau ngambil yang rendah-rendah itu. Menjadi kebiasaan orang Indonesia ini. Suka suap, suka riba, suka yang haram-haram. Jangan. Merasa puaslah dengan yang halal saja, yang dirizikikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Makan yang pantas untuk dimakan saja. Ini lagi keluar aslinya ini. Lanjut ya. Mengenai firman-Nya. Sampai di mana tadi? Wal duribat alaihimudz zillatu wal maskana, lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan. Dari Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak menuturkan mereka itu adalah orang-orang yang membayar jizyah. Jadi begini, ada kafir zimmi tinggal di negeri Islam. Kafir zimmi itu kafir yang ada perjanjian kita dengan dia, bukan kafir harbi. Ada kafir yang perlu diperangi. Contohnya Ruci Tompul misalnya, itu harbi. Gitu. Dan Komisi 3 bisa jadi Darul Harb di situ. Ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu ya dia kafir tapi temenan lah kita sama dia. Jadi jangan supaya keren kasih anak-anaknya zimmi gitu, jangan. Kafir zimmi. Nah, kafir zimmi tinggal di negeri Islam wajib membayar jizyah, pajak badan. Kalau orang Islam bayar zakat, kafir zimmi bayar pajak badan. Dan itu rendah. Orang yang membayar jizyah, pajak badan itu rendah. Mestinya orang Islam punya sikap seperti itu. Tapi sekarang kita dipajekin terus. Saya pengen dengar calon gubernur Jakarta yang berani bilang, kalau saya jadi gubernur, orang Jakarta bebas pajak, itu baru keren. Siapa yang mau jadi gubernur di sini bilang kayak gitu, gue pertama yang dukung. Coba oleh aset negara ini, olah dengan berpikirnya para pemimpin supaya semua bebas pajak gitu. Sebab di dalam Islam tidak boleh rakyat dipungut pajak kecuali dalam kondisi mendesak, di mana negara tidak bisa mengoperasi negara karena tidak punya biaya operasional, atau negara dalam keadaan diserang oleh musuh sehingga butuh tambahan dana untuk membeli amunisi dan persenjataan, baru rakyat boleh ditarik pajak dengan catatan pejabatnya mengurangi sebagian besar hartanya dan tidak hidup bermewah-mewahan, baru boleh pungut pajak. Itu aturan di dalam Islam. Jadi bukan pemimpin yang bagus kalau masih mengikut pajak dari rakyatnya. Ya minimal kelas bupati atau wali kota lah. Kalau yang saya lihat sih sekarang masih ya programnya cuma ngolah ini, bebas pendidikan, bebas ini, kelihatannya cuma dari sana tinggalin sini, nggak sesungguhnya cuma pinter-pinter mengalokasikan. Yang tadinya ada proyek jalan raya diganti, udah dananya ke sini saja. Supaya pendidikan gratis, kan pencitraan naik. Sebetulnya cuma gali lubang tutup lubang. Tidak ada yang esensial. Dan penghasilan utamanya masih retribusi. Pajak. Mudah-mudahan akan lahir di sini pemimpin yang pertama kali bilang, kalau saya jadi gubernur, rakyat bebas pajak. Itu baru hebat itu. Baru keren. Sebab selama menarik pajak tanpa kebutuhan mendasar, rakyatnya rendah dan pejabatnya bergaya hidup mewah. Abdul Razak bin Muammar dari Al-Hasan dan Qatadah mengenai firman-Nya, wa duribat alaihimudz zillah. Lalu ditimpakan kepada mereka nista, mengatakan, mereka membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Jadi
itu betul-betul merendahkan orang kafir itu kalau sudah membayar jizyah dengan tunduk. Menurut Ad-Dhahhak, az-zillah berarti kehinaan dan kerendahan. Zillah berarti apa? Hina dan rendah. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah menghinakan mereka, maka mereka tidak mempunyai kekuatan dan menjadikan mereka berada di bawah kaki kaum muslimin ini. Dan umat ini sempat menyaksikan orang-orang Majusi memungut jizyah dari mereka. Abul Aliyah bin Rabi' bin Anas dan As-Suddi mengatakan, al-maskanah berarti kesusahan, sedang menurut Atiyah Al-Aufi yang dimaksud dengan al-maskanah yaitu pajak. Jadi rakyat ini rakyat yang dipungut pajak, itu rendah dalam bahasa agama. Firman-Nya, waba'u bighadabim minallah, dan mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Ad-Dhahhak mengatakan mereka berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah. Sedang Rabi' bin Anas mengatakan maka turun kepada mereka murka dari Allah. Waba'u bighadabim minallah, turun murka dari Allah. Dan masih mengenai firman Allah ini, Ibnu Jarir mengatakan mereka pulang dan kembali dan tidak dikatakan ba'u kembali, melainkan bersambungan dengan kata berikutnya, baik dengan satu hal yang baik maupun yang buruk. Misalnya dikatakan, kita lanjut saja. Yang pasti ba'u bighadabim minallah, turun kepada mereka kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Firman Allah Azza wa Jalla selanjutnya. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Artinya, hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Allah Ta'ala menuturkan kenistaan, kehinaan, dan kemurkaan yang kami timpakan kepada mereka itu disebabkan oleh kesombongan mereka menolak kebenaran. Oh, itu ya maksudnya. Kenapa mereka dianggap mengingkari ayat-ayat Allah? Maksudnya adalah sombong dan menolak kebenaran. Lihat ini. Lihat ini kan kita baru sampai di sini nih. Tadi kan kemiskinan yang kehinaan, kemiskinan yang sangat dimurkai oleh Allah. Kemiskinan yang sangat dan murka dari Allah sebabnya adalah mereka mengingkari ayat Allah. Mengingkari ayat Allah di sini maksudnya adalah sombong dan menolak kebenaran. Lanjut. Dan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah serta penghinaan mereka terhadap para pengemban amanat syariat, yaitu para nabi dan pengikut mereka. Yang disebut dengan membunuh para nabi, selain membunuh, mereka juga menghina pembawa syariat Allah. Penerus syariat Rasulullah dihinakan, maka hancur negeri itu. Jadi selama satu negeri pemimpinnya menghinakan, membunuh karakter nabi, nabi tidak hidup sekarang, tapi ada karakter assassination, bahwa karakter kenabian, sunnah-sunnahnya tidak lagi diindahkan, dan orang lebih suka dengan gaya hidup jahiliyah, lalu tidak suka kepada gaya hidup sunnah. Misalnya negara menghina orang yang berjilbab, melarang orang yang bersyariat, itu kira-kira karakter assassination-nya. Orang-orang yang membunuh karakter kenabian, maksud saya sunnah-sunnah di sini. Jadi yang nggak berjenggot jangan menghina yang berjenggot jangan merasa lebih beriman. Jangan kayak teman saya itu. Kamu itu sepulang dari Mekah seperti kambing, kau lihat bancang sekali janggutmu. Tidak apa-apa daripada kamu seperti anjing tidak berjenggot. Dua-duanya nggak benar. Jadi tidak boleh membunuh syariat. Itu sama saja dengan membunuh karakter kenabian. Yang kedua,
Jangan memojokkan orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Allah Subhanahu, sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang menghina syariat. Jangan merendahkan mereka. Lu salam mulu, dikit-dikit salam kayak pengemis lo, gitu kan? Jangan merendahkan orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah itu. Ketika itu terjadi, maka akan ada kehinaan, kemiskinan yang sangat, dan murka dari Allah. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Jangan menghina orang yang melaksanakan sunnah-sunnah itu. Saya ingin selesaikan. Mereka telah melecehkan hingga mencapai suatu titik keadaan yang menyeret mereka pada pembunuhan para nabi. Tidak ada kekufuran yang lebih parah dari hal ini. Mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah serta membunuh para nabi dengan cara yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, di dalam hadis yang telah disepakati kesahihannya ditegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Terutama yang gemuk-gemuk, jangan mentang-mentang berat kemudian merendahkan orang yang ringan. Fisik lagi. Bercanda ya, supaya nggak terlalu ngantuk. Saya yakin pada minta pulang nih. Sedikit lagi. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Yakni, menolak kebenaran, melecehkan dan meremehkan orang lain, dan membanggakan diri mereka sendiri. Itu nggak boleh. Mengenai firman Allah Azza wa Jalla, "Dzalika bima sawwa kanu ya'tadun," yang artinya yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Di sini lihat ini yang merah. Kenapa mereka sampai mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi? Itu adalah karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Imam Ahmad mengatakan, ini merupakan alasan lain mengapa mereka senantiasa diberikan balasan seperti itu. Yakni karena senantiasa berbuat maksiat dan bersikap melampaui batas. Maksiat itu melakukan berbagai larangan, sedang melampaui batas ialah melanggar ketentuan ditetapkan diperintahkannya. Apa bedanya? Berbuat durhaka dan melampaui batas. Berbuat durhaka artinya mengerjakan maksiat. Melampaui batas adalah melanggar batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini selesai sudah penyampaiannya. Ada pertanyaan atau tidak ada? Karena tidak ada, maka kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua, dan mohon maaf saya tidak membuka lahan pertanyaan karena mata ini tinggal 2 watt. Sementara jam 3 harus bangun menuju airport. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas semuanya dan mohon doa semuanya. Semoga kita disampaikan usia sampai bulan suci Ramadan lagi dan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan bergabunglah dalam kampium membangkitkan peradaban Islam di Indonesia. Dan mohon dan harap saya tolong bantu grand opening. Saya sangat mengharapkan keterlibatan antum dan antuna semua dalam membebaskan umat ini dari jahiliyah kepada Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.